Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Arif Family 59, media informasi dan edukasi. Informasi kali ini adalah nasib tenaga honorer tergantung UU ASN 2023. Mardhani Alisera ini jadi payung hukum. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera angkat bicara soal RUU ASN yang baru disahkan menjadi UU ASN. Menurutnya, RUU ASN yang baru disahkan menjadi UU ASN harus menjadi payung hukum bagi tenaga honorer. UU ASN sebagai payung hukum mestinya melindungi hak-hak tenaga honorer, terkhususnya yang sudah mengabdi puluhan tahun. Karena tenaga honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun memiliki data-data yang sudah siap untuk diangkat menjadi ASN. Hukum yang ditetapkan dalam UU ASN tersebut harus memastikan nasib tenaga honorer. Sebab itu, Mardhani Ali mendorong dan mempertegas tentang peran UU ASN terhadap masa depan para tenaga honorer. Apalagi yang datanya bagus adalah para pejuang mereka sudah ada puluhan tahun. Diharapkan mereka dengan UU ASN yang baru, kenapa kami enggak ngotot, harus cepat selesai, karena ini jadi payung hukum agar harkat dan martabat hak honorer bisa selesai di 2024 Desember ini. Ucap anggota Komisi 2 DPR RI dikutip dari akun Instagram @DPRRI pada Sabtu 9 Desember 2023. Selain percepatan pengurusan hak tenaga honorer, Mardhani Ali juga meminta agar adanya kesesuaian antara kebutuhan formasi. Kebutuhan formasi ini harus sesuai antara daerah dan jumlah formasi yang telah ditetapkan di pusat. Dalam hal ini, ia menyinggung slot untuk tahun 2024 di Bali. Hanya ada 2.000 untuk honorer kategori 2, sementara yang ditetapkan hampir 7.000. Di Bali hampir ada 7.000 hak honorer kategori 2, tapi slot untuk 2024 hanya 2.000. Sementara yang non-ASN, non-kategori 2 lebih banyak lagi jumlahnya. Sehingga target 2024 kalau formasinya normal seperti sekarang ini tidak tercapai, tambahnya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tentunya tak lepas dari peran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, serta BPKP. Sebab itu, Mardhani Ali meminta agar keduanya bersama-sama mengaudit serta memvalidasi data tenaga honorer. Kemudian, hasil audit dan validasi tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh Komisi 2 DPR RI bersama Kemenpan RB dan BKN dalam RDP Komisi 2 DPR RI. Mardhani Ali secara lugas menyampaikan bahwa honorer siluman tak boleh sampai mengambil hak-hak honorer pahlawan. Jangan sampai honorer siluman mengganggu hak-hak honorer pahlawan. Honorer pahlawan itu yang dari dulu sudah bekerja. Honorer siluman yang tiba-tiba masuk karena dekat sama elit itu harus dibuang, tegasnya. Dalam pernyataan ini, Mardhani Ali berharap penuh kepada Menpan RB agar terus memperhatikan hak-hak tenaga honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Terima kasih. Itulah informasi mengenai nasib tenaga honorer tergantung UU ASN 2023. Mardhani Alisera ini jadi payung hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.